Sakit banget anjing. Semoga aja gue gak ketahuan dan gak kenapa-napa di jalan. Kemarin ini tinggi banget lagi jendelanya, untung aja gak patah kaki gue. Aduh, semoga selamat ya. Ini gue gak bilang sama orang tua lagi. Ini taksi gue belum dateng ya sampai sekarang ya. Aduh, gue situ aja dulu deh. Keluar dulu deh. Bangga, gak bisa diajak kerja sama dikit. Bunyi keras banget. Aduh. Udah sampai di depan rumah, tapi taksi gue belum datang juga. Aduh, apa gue kabur aja dulu kali ke sana ya? Udah kabur dulu aja. Wah, buset, kontol anjing. Ih, kurang ajar, siapa sih tuh? Banget gue. Udah kabur aja. Eits, tunggu sebentar. DK1010 Kaneka, bener banget kan? Itu pasti motornya Rizky. DK-nya dia paling aneh. 1010K, bahasa apaan itu? Itu udah pasti Rizky. Gue harus kejar sih, tapi enggak. Gue nggak sebelum on 5. Kalau di 5 itu udah pasti dikejar langsung kan. Walaupun dia tahu bakal nggak kejar, tetap dikejar karena dia blow on. Tapi karena gue pinter, gue pasti akan mencari taksi atau ojek dulu atau apapun gitu ya. Gue bakal cari tumpangan karena ini Rizky mencurigakan. Ngapain nih orang malam-malam begini? Yaudah, kita tumpangan dulu. Taksi atau ojek. Pak, berhenti pak. Saya ikut ya pak, bentar pak. Ya, ayo pak. Oh. Berhenti pak. Ini kan kafe bintang 0 yang biasa didatengin si ini ya, si Rizky. Ada motornya dia juga keparkir di situ. Pasti dia kesini nih. Pak, nih, ambil kembaliannya. Saya turun dulu pak. Dah. Udah pak. Harus masuk nih. Ayo, selingkuh ya kalian? Kayak setan anjing, tahu. Iya, ngapain lu di sini? Gue yang harusnya nanya, lu ngapain anak gadis keluyuran jam segini coba? Terus lu kira dia apaan? Bencong. Kan gue ngelindungin dia. Jadi ini lu beneran selingkuh sama Sari? Agak anjir. Aduh, ini manusia kenapa bisa nyasar ke sini sih, Sar? Gue yang manggil dia. Buat kita mau ngebahas Delima. Hubungan sama dia apaan? Dia kakak Delima. Heh, sejak kapan? Tapi kok lu bisa tahu? Gak penting, udah gak penting. Ini sekarang kita bahas yang paling penting dulu. Soalnya udah malam banget. Nah, benar tuh. Gue sih curiganya sama Tasya sama Brian. Ngapain curiga sama Brian? Dia di pihak kita. Enggak ya, maksudnya rasional aja. Masa lu gak curiga sih? Angkat teleponnya samaan banget. Terus tiba-tiba itu Tasya, terus si Tasya ke toilet, terus ternyata itu Brian. Terus kayak konsep aja gitu. Itu semua udah direncanain sama Brian. Dan Tasya juga, jangan lupa. Maksud lo? Brian dan Tasya itu emang sengaja ke toilet. Dan mereka nitipin HP-nya ke Delima. Terus mereka bongkar semua ini deh. Emang tujuan mereka apaan? Gue gak tahu. Kok lo bisa tahu? Ya karena gue udah ngerencanain semua ini sama Sari. Jadi gue suruh si Sari deh yang nempelin itu semua di mading. Jadi di CCTV itu yang ditangkap ya wajahnya Sari. Bentar. Kok ini otak gue gak nyambung ya? Gimana sih maksudnya? Ulang coba deh. Oke, nggak cukup. Lanjut part 2. Serius anjing. Udahlah. Gue males ceritainnya. Bibir gue capek ceritain, tau nggak? Udahlah, pokoknya intinya gue kasih aja nih poin ceritanya ya. Poin ceritanya itu gue tahu. Kita berdua nih tahu nih. Kalau Tasya sama Brian ini dua orang yang sebenarnya jahat ke Delima. Karena kenapa? Karena gue kemarin nemuin ada selebaran yang tentang itu loh, tentang kehidupannya si Delima. Itu ada di dalam tasnya Tasya. Terus Tasya pasti sekarang kaget dan kebingungan kenapa selebaran itu gue yang tempelin. Karena kan seharusnya yang nempel itu ya Tasya sama Brian dong. Aduh, gak ngerti. Udahlah, emang otak lu pendek. Sama tuh kayak Delima, gak usah dipaksain dah. Monyet lo, tumben lo ngatain Rizky. Biasa juga lo tergila-gila sama dia. Gak jadi. Ternyata selera dia itu yang bego-bego kayak Delima. Bagus sih, pinter. BTW lu sebenarnya suka gak sih sama Delima? Kok gue ngeliatnya lu kayak bermuka dua gitu ya di depan dia? Ya gue kan cuma pura-pura doang buat nangkep orang sebenarnya. Gue kibulin aja yang jahat. Oh, jadi gimana? Ngapain lu manggil gue kesini? Gak ada sih, gue cuma mau ngasih info yang itu aja sebenarnya ke lu. Gitu doang. Anjir lah. Lu bela-belain lompat jendela yang tingginya hampir 5 meter, buka gerbang yang suaranya gede banget, terus sampai ditabrak sama ini orang demi mendapatkan info yang bahkan gue bisa simpulin sendiri informasinya.
Ya lu perlu tahu cuy, sebagai kakaknya Delima. Nggak penting banget. Mampus. Kenapa tuh? Papa gue nelpon. Terus masalahnya di mana? Ya berarti papa gue tahu dong kalau misalnya gue kabur dari rumah. Lo gak tau apa-apa ya, jangan libatin gue lo. A, B, C, D, F, G. Halo? Mama meninggal, Clara. Kok mendadak banget? Emang ada orang mau meninggal direncanain, negosiasi dulu gitu sama Tuhan? Yang mana mungkin lah, Clara. Ya nggak gitu juga maksudnya. Udah, pokoknya sekarang kamu pulang. Kemana, Pak? Ke pangkuan Tuhan sana, ikut mama kamu. Pakai nanya. Ya pulang ke rumah lah, Clara, jangan banyak pertanyaan. Papa lagi berduka ini. Masih aja dipaksa ngelawak. Papa kok tahu aku lagi di luar? No, pintu gerbang gak dikunci. Emang siapa lagi yang buka kalau bukan kamu? Kamu dongo juga sih, mau kabur dari rumah pintunya gak ditutup dengan benar. Oh, ya udah, aku pulang sekarang, Pak. Iya, aku pulang sekarang. Oke. Guys, gue balik duluan ya. Ya udah sana. Emang tadi papa lu ngasih tahu apa, Rah? Nyokap kandung gue meninggal. Mamanya Delima. Pagi, Clara. Kenapa muka lo kayak orang nggak berak seminggu gitu? Mama gue meninggal. Hah? Kok bisa? Bisa lah bego, namanya juga manusia. Ya santai dong, jangan ngegas. BTW, ini mama lu yang mana? Mama kandung gue. Lah, bukannya mama kandung lu itu di luar negeri? Ya maka dari itu, gue gak bisa kesana. Jadinya yang pergi cuma bokap gue aja. Pagi pacar. Pagi Rizky. Mana Brian? Mana gue tahu, emang gue emaknya. Lagian emang kenapa sih? Dia pasti keluar negeri. Apain? Mamanya meninggal. Lah, bukan yang meninggal mama lu ya? Mama gue yang mamanya Brian juga. Hah? Ngapain sih, Del? Aku lagi mikir, tumben. Ya aku tuh sebenarnya sering mikir, tapi aku nggak ngasih tahu ke orang-orang aja kalau misalnya aku tuh mikirin apa gitu. Ayo, pasti mikirin jorok ya. Aku lebih seringnya mikirin makanan. Lagian buat apa aku mikirin tai? Emang siapa yang bilang tai? Mikirin jorok itu mikirin tai, kencing gitu kan? Ya ampun, iya deh iya, suka-suka kamu aja deh. Tapi sekarang aku lagi nggak mikirin makanan. Jadi kamu mikirin apa? Ini loh yang aku lagi pikirin sekarang. Ini itu kan mamanya Clara tuh yang meninggal. Terus mamanya Clara itu mamanya Brian. Sedangkan mama aku juga mamanya Clara. Terus mamanya Brian sama mamanya Clara sama. Berarti mamanya Brian juga mama aku dong. Enggak Del, ya ampun. Emang tadi kamu gak denger mamanya si Clara meninggal? Emang ibu kamu meninggal? Loh, ibu aku meninggal? Kok aku nggak tahu? Intinya sekarang itu mama kandungnya Clara meninggal. Jadi ibu aku juga meninggal nih. Enggak, astaga. Ih, Tar, apa? Gue manggil Sari anjing. Emang nama lu Sari? Apa? Tasya mana? Mana gue tahu. Clara. Tadi nanyain Brian, sekarang nanyain Tasya. Ya ampun, banyak pertanyaan lo. Mana sekarang lo lagi berduka, muka lu datar-datar aja. Aneh gue sama nih orang. Yang meninggal itu kan mamanya Brian, bukan mama gue. Sama bego, kan katanya mamanya Brian juga mama lu. Berarti lo saudaraan sama Brian. Ngapain pakai lu tanya sih? Ya iyalah. Kalau Tasya nggak sekolah, ada kemungkinan dia ikut sama Brian. Tapi apa kontribusinya dia di sana? Mereka kan cuma mantan. Gue yang anak kandungnya aja nggak segitunya banget. Iya sih, mama lebih sayang sama Brian, makanya Brian sampai nyusul ke sana. Tapi pertanyaan gue, Tasya, ngapain dia ikut ke sana? Ngelamunin apaan lo? Enggak. Udah jelas-jelas bengong juga. Gak habis pikir aja. Kenapa? Gue gak habis pikir ini loh. Kenapa gue bisa saudaraan sama Delima? Ngeselin banget. Sari, kenapa? Gue mau ngelanjutin pembahasan kita yang semalam. Yang mana? Kita bahas semalam sama Clara itu loh. Oh, lo bilang Tasya kan yang nyebarin selebaran tentang identitasnya si Delima. Yaps. Terus lo bilang Brian juga ikut bantuin. Lo yakin? Yakin? Masa sih? Sumpah deh, gue rela disambar geledek kalau misalnya gue bohong. Jir, kenapa lo nyumpahin gue? Ya makanya gue gak bohong. Lo bisa jelasin maksud lo gak? Jadi gak jadi deh. Astaga, gue jadiin gaduh-gaduh juga ya mulut lu ya, buruan. Ya, jadi rencana awal tuh sebenarnya semuanya dari Tasya. Tasya ngajakin gue karena awalnya si Tasya itu cemburu sama Delima karena Delima terlalu dekat sama Brian. Dan bahkan kemarin ada rumor bahwa Delima jadian kan sama si Brian itu.
Itu yang bikin Tasya jadi menggebu-gebu, dia jadi dendam, dan dia ngajakin gue buat ngasih pelajaran ke Delima supaya Delima mau secara sukarela balik ke kampungnya lagi. Dan lu inget gak waktu si Delima itu dituduh nyuri HP? Nah itu juga rencananya si Tasya. Hah? Bisa, aduh, habis makan jengkol ya lu? maaf, lanjut, yuk. Nah, terus kemarin itu ternyata dia baru tahu kalau misalnya Delima sama si Brian itu cuma gimmick doang, dia nggak beneran pacaran, dan akhirnya dia jadi salah paham sama semua itu. Tapi sebelumnya dia udah nyebarin semua selebaran itu, jadi udah nggak bisa ditarik lagi kan selebarannya. Dan sekarang dia emang rada nyesel sih. Tapi di posisi ini gue jadi nggak nyesel karena setelah gue tahu ternyata Delima jadian sama lo, gue jadi cemburu dan gue kehasut lagi buat nyebarin selebaran itu dan nempelin di mading-mading sekolah. Ah bagus, hahnya itu pakai tutup mulut biar gue nggak keracunan bau jengkol. Terus kenapa akhirnya lu mau bilang ini ke gue? Nah ya bener juga, emang gue akhirnya nyesel juga karena setelah dipikir-pikir Delima nggak ada bikin salah apa-apa sama gue. Ya mungkin salahnya dia itu cuma karena dia lemot mikirnya, lemot minta maafnya, lemot di segala hal lah, itu yang bikin gue kesel. Cuma itu juga bukan kesalahan yang terlalu besar sih bagi gue. Ya intinya gue nyesel atas semua yang udah gue lakuin. Oke, makasih infonya sebelumnya. Terus sekarang lu gak masalah kan kalau misalnya gue kasih tahu ini semua ke Delima? Oh no problem, ya gak masalah. Gue malah berharap bisa balikan lagi sama dia. Gue pasti bakal bantuin lo. Delima, nanti pulang sekolah aku tunggu di taman ya. Ngapain? Ngaku taman Del. Lela pakai nanya lagi. Udah lah pokoknya datang aja ya. Oke deh. Ini si Rizky ngide banget sih sore-sore gini ke taman. Mana habis ulangan matematika, fisika, kimia, biologi lagi tadi. Capek banget nih. Rizky mana sih? Ah, itu Rizky kok sama Sari? Bukannya dia ngajak ketemuan aku sama dia aja ya? Ya kirain mau diajak pacaran. Samperin ah. Rizky! Del, jangan salah paham. Salah paham? Aku aja nggak paham. Sari kesini karena dia mau ngomong sesuatu sama kamu. Sari mau ngomong sama aku. Kamu udah nggak marah sama aku? Del, gue minta maaf. Minta maaf? Minta maaf kenapa? Gue minta maaf atas semua kesalahan gue karena gue sadar lu nggak ada sama sekali kesalahan ke gue. Ini semua karena gue aja yang gini dengki sama lu. Sekali lagi gue minta maaf ya Del. Enggak kok, kamu mah nggak salah. Emang hidup aku aja yang terlalu beruntung. Tuh, Del, ngomongnya dijaga ya. Enggak, Sar, bercanda. Aku udah maafin kamu kok. Sarang Beo. Lu mau kan Del temenan lagi sama gue? Loh, kita kan emang udah temenan dari lama. Oh, makasih banyak ya Del, lu udah mau nerima gue lagi. Gue bener-bener terharu banget lu masih mau nerima gue yang udah jahat sama lu ini. Dan masalah lu sama Rizky itu bukan masalah bagi gue karena gue sadar gue emang gak secinta itu juga sama Rizky. Karena gue cuma ngerasa asing aja. Selama ini gue temenan sama Rizky belum pernah soal sejauh ini. Tapi kalian cocok kok. Aku ngerti kok. Makasih ya. Akhirnya Sari dan Delima sudah berbaikan dan selesailah konflik di antara mereka. Maaf ya aku lama. Nggak apa-apa, santai aja. Aku belum lama kok. Baru ya 5 jam lah dari sini. Yaudah yuk, berangkat. Del, nanti pas di sekolah aku bakal minta klarifikasi dari Tasya atas perbuatannya. Hah? Tasya artis? Bukan Del. Kok dia klarifikasi? Ya kan gak harus artis, semua orang juga boleh kali klarifikasi. Oh gitu ya, aku kira cuma artis yang klarifikasi. Sesampainya mereka di sekolah, Rizky langsung menghampiri Tasya. Syah, kemarin lu kemana aja kalau gak sekolah? Gue kesiangan. Bohong. Lagian kenapa sih? Bukan urusan lo. Ya bener juga sih kata lu. BTW gue mau ngobrol nih sama lu. Ngobrol serius. Serius? Lu mau ngelamar gue? Bisa-bisanya lu kepikiran sampai sejauh itu. Ya kalau emang iya, gue mau siap-siap dulu sih. Mau siapin kata-kata buat nolak lu supaya nyakit hati lo dengan omongan gue. Lu mau nolak gue? Ya karena sekarang gue udah jadian lagi sama Brian. Hah? Kapan? Kapan ya? Tahu juga sih lupa. Aneh lu berdua jadian tapi gak inget tanggalnya. Udahlah, gak peduli gue. Ntar sore intinya gue tunggu lu ya di taman belakang, oke? Rizky, kamu kenapa sih suka banget ke taman? Dari kemarin ke taman mulu. Iya, maduh. Mana banyak nyamuk lagi. Tapi sih gue bingung harus ketemuan di mana. Ya di sini aja deh. Terus kita ngapain di sini? Nungguin seseorang. Apa? Ini dia udah datang. Kenapa? Gue mau minta klarifikasi dari lo. Klarifikasi? Klarifikasi apaan? Gue bukan artis. Bukan cuma artis kok Syah yang klarifikasi. Itu kata Rizky. Pintar.
Kenapa lo bikin selebaran yang ngungkap identitasnya si Delima? Kok gue? Kau udah jelas Sari. Lo juga udah dengar kan dia bilang sendiri. Gak usah kura-kura sih ya. Pura-pura, Sari, bukan pura-pura. Nah itu dia, gue udah ceritain semuanya ke mereka. Jadi beneran kamu sih ya yang ngelakuin semua ini? Iya, kenapa? Hah? Kenapa kalau misalnya gue gak suka sama Delima? Gue gak suka sama lo, Del. Karena semenjak lo pertama kali menginjakkan kaki di sekolah ini, lo udah ngerenggut semua perhatian siswa. Gue juga tahu kalau Brian ikut terlibat di masalah ini, itu bukan urusan gue. Lo tanyanya sendiri sama dia. Masalahnya itu, si Brian belum sekolah. Ya, tapi bagus juga sih ya. Karena udah semuanya kebongkar, jadi gue gak usah pura-pura lagi di depan kalian. Gue gak usah pura-pura baik lagi di depan lo. Dan Sari makasih juga ya udah ngebongkar semua ini. Jadi tugas gue jadi lebih mudah sekarang. Oke, itu aja dari gue klarifikasinya. Terima kasih banyak udah menonton. Bye-bye.